Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dian Purwa, selalu di channel setia Dian Purwa Hobi. Terima kasih sudah selalu mengikuti dan menyimak video-video saya para kawan. Semoga kalian dilimpahkan rezekinya, murah rezeki, barokah selalu para kawan. Pembahasan kali ini saya akan selalu memberikan arahan-arahan atau ulasan apakah serumit itu kalian juga memelihara cucak hijau kalian sendiri. Sebenarnya untuk pemahaman cucak hijau kalian sendiri, kalian lebih detail dan jeli. Itu saya yakin pasti bisa berawan. Kembali ke permasalahan bahwa cucak hijau itu kalian ibaratnya itu chemistry-nya itu harus dapat para kawan. Karena yang sering alami, yang sering saya temui ataupun saya sendiri melihat tingkah dia, dan saya pikir sama halnya kalian juga melihat tingkah cucak hijau kalian. Contohnya, karena kalian memanjakan, biasanya tidak secuek ini. Kalau ini kan cuek ini para kawan cucak hijaunya, yang mengakibatkan biasanya serumit masalah seperti nebok, akhirnya nanti salto, dan juga sering ngejar kalian. Itu efeknya karena dimanja para kawan. Itu sebenarnya di situ. Kalau misalnya kalian habis merawat sudah, kalau memang burung itu lagi seperti ini nyantai, ya sudah, nggak usah ditungguin, nggak usah ibaratnya dimain-mainkan. Biasanya kan kita memang waktu libur ngerawat burung, pengennya kan sambil duduk nyantai ngopi, sarapan pagi, menikmati burung yang kita rawat. Melihat burung dides-dides seperti ini kan nikmat. Itu seninya dari merawat burung kan seperti itu. Tapi kita lihat kondisi burungnya itu para kawan. Kalau kondisi dia cuek seperti ini nggak masalah. Tapi dia kalau kondisinya lagi ngeleper, lagi ngejar sering kalian, lagi ibaratnya itu birahinya over, jinaknya terlalu besar, itu nggak sembuh-sembuh para kawan. Kalau kalian lombakan pun ya percuma. Soalnya kalau untuk dia kebiasaan jadi nebok, kalau digantang dia sering dimanjakan itu para kawan. Itu salah faktornya kebiasaan di rumahnya. Dan faktor lainnya bisa kadang kalau nebok dia ngelantai itu dia terlalu emosi, bisa kadang kita kurang jeli di ada sedikit sisa-sisa makanan. Itu ada para kawan. Tapi yang sering saya temui itu neboknya itu lebih ke ada sisa-sisa makanan para kawan. Tapi kalau untuk salto, kalian bisa terapi dulu. Misalnya di atas kerodongnya itu kalian kasih kerodong yang disangkar, maksud saya disangkarnya itu atasnya kasih kerodong. Jadi hariannya ablak, atasnya itu kasih kerodong, jangan kasih senar. Nanti kalau dia misalnya nyalto gini kena senarnya malah bahaya para kawan. Mending kasih kerodong atasnya saja. Itu bisa kebiasaan dia nanti nggak salto. Dan ada juga
Kalau yang ngejar itu pasti faktor sering dimanja. Sering kalian ngasih jangkriknya itu dengan tangan, itu pasti ngejar para kawan. Kan contohnya kayak anis merah. Anis merah itu kadang kalau yang merawat kita sendiri lihat dia bisa anjlok para kawan, bisa turun. Halnya cucak hijau juga sama. Makanya di lomba kayak gini pun biasanya perawatnya begitu habis gantang keluar ada para kawan. Ijo pun juga sama. Karena cucak hijau sama anis merah dia memang burung-burung tipe semi birahi yang ibaratnya itu sangat mudah manja dengan pemiliknya para kawan. Apalagi kita yang merawatnya setiap hari itu sangat mudah sekali manjanya. Makanya kita sebagai perawat yang jeli harus cuek. Begitu kalian habis dirawat pagi, kalian kasih jangkrik, mandikan, jemur secukupnya, udah taruh lagi di dalam. Kalian yang mau kerja ya tinggal kerja. Itu aja para kawan. Jangan diutak-atik, utak-utek, jangan dilihatin terus, jangan digoda-goda gitu terus, ya akhirnya dia manjanya nggak ketulungan nanti akhirnya jadi ibaratnya dia terlalu manja sekali. Ini yang sering saya alami pun juga. Ternyata saya lakukan secuek itu akhirnya ya sembuh, akhirnya nggak ngeleper, akhirnya nggak ngejar-ngejar kita. Karena dia ibaratnya mau minta makan, mau dimanjakan seperti itu para kawan. Ini sering terjadi sekali di kasus cucak hijau para kawan. Banyak yang saya saring di kolom komentar dan juga saya sendiri, pengalaman saya sendiri pun juga kalau saya memanjakan cucak hijau saya, akhirnya dia ya ngejar saya gitu. Akhirnya dia over jinak. Kalau kita masih lakukan seperti itu terus, ya sudah, nggak akan sembuh para kawan. Akhirnya kita sendirikan para kawan. Taruh di kamar mandi ataupun di ruangan yang mungkin nggak ada lalu lalang orang. Nanti seminggu kalian lakukan terapi, buahnya biasanya kasih selang-seling, seminggu kasih pisang sama pepaya aja. Itu biasanya 3 hari 4 hari sudah sembuh para kawan. Kalian lombakan seperti ini, bisa kalau yang memang punya karakter hiper ya malah menjadi dia. Tapi kalau tetap kalian manjakan dia terus, berulang-ulang terus, kalian cari settingan-settingan terus, akhirnya nanti dia malah nggak konsisten, akhirnya nggak ujung sembuh. Mau birahi pun dia tetap nggak sembuh para kawan. Intinya dicuekin aja. Alangkah baiknya sendirikan itu. Kalian punya saudara yang memang nggak ada burung, taruh situ. Kalau di rumahnya kalian besar ya taruh pojok-pojok yang memang nggak ada aktivitas orang pun. Sebenarnya kalau masih di dalam kerodong ataupun burung yang kalian master yang hidup itu nggak masalah kalau nggak saling lihat. Kalau cuma dengar suaranya aja nggak masalah. Soalnya di dalam merawat cucak hijau itu ketelitiannya itu memang sebegitu jelinya para kawan. Karena mudah manjanya itu yang membuat kadang naik emosinya, kadang naik birahinya, itu yang bikin rumit. Sebenarnya kalau kalian habis lombakan, setelah lomba kalian asingkan, nanti kalau mau lomba kalian dalam arti diperhatikan settingannya kalian, kalau bisa saat dia sedang over birahi atau sedang over emosi, jangkriknya berapa, catat para kawan. Karena kalau kita tidak mengetahui hal itu,
akhirnya ujung-ujungnya dirawat-rawat terus para kawan. Nanti kalau sudah kalian selesai lombakan, sendirikan lagi, nanti kalian coba lagi. Lakukan itu aja para kawan. Jadi nggak serumit, sebenarnya nggak serumit yang kalian bayangkan. Karena serumit itu kalian yang ngelakuin sendiri, belum memahami karakter burung itu. Biasanya kan kita penasaran kayak gitu, akhirnya kita jagain terus, kita lihat terus. Apalagi kalau waktu kita libur kan gitu, sebenarnya kita main cuek aja sama cak ijo itu. Takutnya kalau kita saat gantangan, kalau dia overjinak ataupun dia melihat kalian, bisa salto, bisa nebok, bisa turun, kadang bisa ngejar para kawan. Saat digantang itu bisa. Makanya kita menghindar. Kalau memang dia lagi seperti itu, kalian saat digantang menjauh aja. Ini karakternya biasanya burungnya minta sendiri kalau di lokasi lomba. Jangan dikasih yang rame. Kan tipe burung kan masing-masing, ada yang dibawa lokasi langsung gacor, ada yang diem, kan gitu para kawan. Tapi kalau dia lagi manja lagi itu biasanya dia nggak begitu gacor di dalam lokasi lomba. Kalau dia lagi cuek, dia agak semi-semi giras sedikit, itu malah dia lagi on fire-nya biasanya para kawan. Itu yang kalian simak atau kalian pahami. Sebenarnya hampir sama aja. Rawatan ataupun kasus-kasus cucak ijo itu hampir kita lihat sehari-harinya kita, itu bisa kita pahami para kawan. Tinggal kita sendiri konsisten, sabar, dan enggaknya itu saja. Maka dari itu kalian harus pahami dulu. Kalau dia manja, cuekin. Kalau memang dia mau ngejar, kalian kasih jangkriknya jangan pakai tangan. Kalau bisa tangan kita jangan masuk ke sangkar, langsung taruh di cepuk gitu aja para kawan. Itu sangat efektif untuk menghindari hal-hal itu. Sampai di sini dulu, kita lanjut video berikutnya. Selalu simak baik-baik, jangan di skip agar selalu bermanfaat buat kalian semua. Salam kicomania, salam jambrok mania Nusantara.